Maaf Bu, kepentingan Anda apa ngurus ijazah Pak Jokowi? Anda tahu hukum nggak Bu? Saya maafin. Ini ya, jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden. Dan itu diambil dari APBN. APBN itu sebenarnya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia. Dari pajak-pajak yang kita bayar nih, gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih, rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu nggak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya, gitu loh. Gula, segala macam, semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung dimanapun, itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja, mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa, itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Dia adu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi, saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya, sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan, dari mana duitnya, gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang pernah presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya, yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu, gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh channel Pak Guru Gembul, dia tuh buka semuanya bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa, beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh, bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping, gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh, kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang Jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh kan. Berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gua laminating, gua taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi, kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah, makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya, nih SD, SMP, SMA, kuliah, biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan gak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah ya Pak ya, tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini. Udah gitu loh. Kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum vertikal, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai, jangan so jago di sini kamu. Nggak pikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya dengan rakyat. Mikir kamu. Punya otak kamu.
Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, persoalan ijazah, ya lagi-lagi kita bahas ijazah terus sampai kelar ya. Pada cuplikan video sebelumnya disampaikan oleh saudari kita ya, bahwa memang saya sering sekali mengikuti debatnya gitu ya. Banyak sekali info-info, berita-berita yang saya baca dan saya dengarkan, bahkan ini dari segi ilmu kedokteran gitu ya, soal foto yang di ijazah tersebut ya, soal foto di ijazah itu bukan foto Jokowi, itu bukan Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itulah. Tapi itu kan dari segi ilmu kedokteran, segi dari penelitian dan lain sebagainya. Tetapi ada kalanya dari mungkin orang hukum ya membantah gitu ya. Padahal ini udah jelas-jelas loh dari ilmu kedokteran misalnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada bantahan juga dari orang-orang hukum misalnya ya, atau dari kuasa hukum Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini nggak perlu dibuktikan secara hukum ya. Kalau ini dibuktikan secara hukum kayaknya nggak bakal ketemu deh, nggak bakal dapat gitu ya kalau dibuktikan secara hukum. Caranya bagaimana? Ya secara ilmiah. Kan hanya secara ilmiah yang dapat mengungkapkan itu semua. Kecuali secara hukum mungkin barangkali kasus korupsi, atau mungkin tindakan-tindakan kejahatan lainnya, atau judol misalnya, atau kasus suap misalnya, atau kasus yang lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Atau ya macam-macam lah, banyak kasus sebetulnya, tapi saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Ya mungkin itu bisa dibuktikan secara hukum. Tapi kalau persoalan kertas, persoalan foto, stempel, tanda tangan, kan itu kan bisa diteliti secara ilmiah. Kalau secara hukum memang bisa dibuktikan asli atau tidak. Yang harus dibuktikan kalau secara hukum bersalah atau enggaknya, kan gitu. Ini yang digugat ijazah, yang dipersoalkan ijazah, tapi ijazahnya tak pernah muncul ke permukaan. Jadi bagaimana bisa reda kalau Pak Jokowi tidak berkenan untuk penunjukan ijazah asli yang dia pegang, yang katanya ada, yang katanya juga pernah ditujukan kepada wartawan tetapi tidak boleh dipotret, nggak boleh difoto ya, nggak boleh di video dan lain-lain. Masa sih nggak boleh difoto? Ya barangkali ada juga hal-hal yang nggak bisa nggak bisa dipublikasikan ya, nggak tahu juga gitu ya. Nah di sini saya coba mengulas saja lah ya, bagaimana pendapat teman-teman kita. Aku suka ada ibu rumah tangga otaknya cerdas. Benar kata ibu ini. Aku gak percaya ijazah si pembohong asli aspal. Jokowi itu pandai bersilat lidah. IKN, mobil listrik, utang bengkak, jual pasir, jual pulau, rempang, korupsi merajalela, laut gunung, hutan, nunggu langit yang belum dijual. Betapa sadisnya negara dipimpin si Pinocchio. Anak mantu pada kaya mendadak sritex tanpa kerja keras. Kalau para instrumen negara ini ijazah pendidikan yang gak jelas, bagaimana mengelola dan mengatur negara ini dengan cara yang jelas? Nah kita nggak tahu juga sebetulnya kejelasan atau bagaimana kepastiannya, karena kita juga nggak bisa menyimpulkan sebetulnya. Ini kan mungkin banyak duga-dugaan gitu ya, banyak asumsi. Memang secara logika berpikir ya, kenapa sih takut, kenapa sih berbelit-belit, jangan-jangan takut ya ketahuan, kan mungkin seperti itu pikiran-pikiran banyak orang. Tapi di satu sisi ya kita nggak tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi, ada apa di balik kasus yang genting ini, yang berbelit-belit dan bertele-tele ini, sehingga mungkin banyak orang menyimpulkan, wah jangan-jangan beneran palsu, kok nggak mau nunjukin ya
Padahal kan sudah begini bokono, udah diperdebatkan, bikin gaduh dan lain-lain. Kenapa? Bukankah Pak Jokowi seorang negarawan? Ya kalau seorang negarawan, tunjukkan dong biar nggak gaduh rakyat Indonesia. Kan mungkin seperti itu ya pemikiran kita, tapi di satu sisi ya kita nggak tahu pemikiran orang lain. Nama juga manusia, setiap pasti ada perbedaan pikiran dan pandangan serta pendapat ya. Nah kemudian nggak bisa tunjukkan ijazah. Kenapa kalau ditunjukkan tamat Jokowi? Itu ijazah orang lain, bukan milik Jokowi. Lihat fotonya, bukan fotonya Jokowi, tapi diakui Jokowi. Ya itu yang bermasalahkan tadi, fotonya itu kan bukan Jokowi katanya. Itu secara ilmu kedokteran kan sudah dilihat dari rahangnya, telinganya, apanya ini gitu ya. Bagian telinga lah pokoknya, dari rahang, dagu, bibir. Ya bibir terlihat sekali beda ya dengan di foto ijazah itu ya. Kemudian Jokowi kan orang Jawa, suku Jawa, pasti tahu maksud arti kata-kata X ini. Wong salah bakal seleh, sopo salah bakal seleh, sopo sing salah ketahuan salahnya. Becik ketitik olo ketoro, menyimpan barang busuk tetap tercium juga. Berani karena benar, takut karena salah. Ya, aku baca. Menurut hemat saya, sekiranya memang Jokowi itu punya ijazah asli, sudah barang tentu dengan legowo memperlihatkan dengan senang hati, inilah ijazah saya yang kalian ragukan. Tapi sampai detik ini beliau belum legowo memperlihatkan ijazah aslinya, sehingga di kalangan masyarakat sebahagian rakyat Indonesia timbul keraguan bahwa apa memang Jokowi punya ijazah asli atau memang palsu. Nah sama seperti yang saya katakan tadi, kita kan punya logika berpikir. Nah ini rumusannya ya, ini disampaikan. Yang pertama, kalau memang punya ijazah asli, sudah barang tentu tanpa berbelit-belit jauh-jauh sebelumnya sudah diperlihatkan. Tapi faktanya sampai detik ini belum juga diperlihatkan. Dua, adanya berbelit-belit ya, dibikin ribet. Kenapa belum juga diperlihatkan sampai detik ini, menunjukkan keraguan praduga, indikatornya diduga palsu. Maaf dari rakyat jelata, berkomentar betul atau salah hanya Allah yang benar. Saudara-saudari, ijazah UGM yang dipegang Jokowi itu miliknya Hari Mulyono ya, namun dipakai Jokowi untuk dirinya agar seolah-olah identik, pasti diedit dan direkayasa bahwasanya seolah-olah Jokowi pernah lulus dari UGM, dibantu pejabat-pejabat dari UGM agar seakan-akan Jokowi benar lulusan UGM, begitu loh. Jadi pelapor Jokowi harus berubah konteks kalimat tuntutannya di kepolisian. Perlihatkan sajalah ijazah yang katanya asli itu. Makanya heboh sekarang itu akibat Mulyono tidak mau memperlihatkan. Ini kan lagi genting-gentingnya gitu ya. Tapi ya itu tadi, kok nggak mau tunjukkan gitu ya. Kita berharap Pak Jokowi legowo ya, mau tunjukkan ijazahnya itu biar nggak genting-genting banget lah, biar nggak ribut-ribut lah gitu ya, nggak gaduh-gaduh lah. Nah kemudian info bahkan ijazah palsu sudah ada bidang teknik mesin yang saya temui, 2 penyandang gelar IR dari universitas di Jawa atau swasta, jelas-jelas palsu untuk melamar di project work. Bahkan yang bersangkutan tidak tahu kota di mana universitasnya itu berada. Artinya ijazah asli tapi palsu memang sengaja dijual di pasar gelap. Jadi nggak usah heran, apalagi untuk wilayah Indonesia Timur, gelar-gelar palsu berseliweran, S1 bahkan S2. Kalau seperti itu ya bahaya dong ya, itu kan mencederai pendidikan kita teman-teman ya. Merepet saja ini ibu, banyak makan barang kali, repetannya enggak jelas pula, ujung-ujungnya nunjukkan kecemburuannya. Sudahlah, Mulyono terima aja semua kenyataan buruk akibat ulah bapak. Benar kata ibu ini, bapak cuma ngadu domba dan bikin resah. Nah, di sini banyak ya penyampaian dari kawan-kawan kita, teman-teman masyarakat Indonesia, bapak ibu dan kita semua. Nanti kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan juga di komentar ini. Itu saja dari saya, terima kasih saya ucapkan. Salam dan sampai jumpa.